Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata Kurikulum Merdeka topik 1 bersama saya Putri Hidayat. Yang pertama kita pelajari itu tentang pengertian kurikulum, komponen kurikulum dan fungsi kurikulum. Kurikulum Merdeka bagian pertama, keadaan sangat mempengaruhi cara belajar murid. Pendidik harus belajar lagi untuk mengamati dan mengidentifikasi cara belajar merdeka supaya bisa masuk ke dunia belajar mereka. Yang kedua, pendidik harus meningkatkan kompetensi supaya bisa mengimbangi dan membantu. Yang ketiga, murid hidup pada zaman dan keadaan yang sudah berbeda cara belajar dan cara memandang diri dan lingkungan berbeda dengan keadaan yang kita alami pada zaman dahulu. Yang keempat, kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai dari titik awal sampai titik akhir pengalaman murid. Kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Komponen kurikulum. Ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama itu adalah tujuan. Yang kedua itu adalah konten. Yang ketiga metode atau cara. Yang keempat evaluasi. Klasifikasi komponen kurikulum ada 3. Yang pertama itu tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua panduan pedagogi. Yang ketiga panduan asesmen. Komponen ini dapat mendesain kebutuhan murid mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum Merdeka adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka ada 3. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Pendidik adalah ujung tombak implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Disinilah peran kita sebagai pendidik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan. Kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Begitu juga dengan pembelajarannya. Kitalah yang lebih mengetahui kebutuhan murid-murid kita, kompetensi apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mewujudkannya. Proyeksi pendidikan OECD 2030 itu ada 4. Yang pertama kognitif, yang kedua sikap, yang ketiga psikomotorik, yang keempat value atau nilai. Siklus pembelajaran. Kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid untuk membangun siklus. Siklusnya yang pertama itu antisipasi, aksi, kemudian refleksi. Siklus pembelajaran inquiry adalah menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid. Pentingnya rasa ingin tahu murid perlu kita munculkan kemudian digabungkan dengan obrolan atau percakapan yang menjadi bagian dari pembelajaran.
Murid perlu pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa, apa, dan bagaimana. Yang terakhir yaitu siklus pembelajaran inquiry. Oke, untuk pertemuan kali ini hanya sedemikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.